Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Seperti biasa, ya, di sini saya ingin mengulas historinya seperti apa dan untuk kedepannya seperti apa nanti kita akan analisa. Ya, tentu di sini saya ingin mengulas kembali histori yang kemarin di video sebelumnya. Di sini saya jelaskan, ya, sebenarnya saya kemarin itu menunggu juga di area-area sini, ya. Nah, di sini kemarin saya jelaskan di candle bearish di swing ini, ya, di swing shadow ini sebagai eksternalnya yang kemarin, ya, kemarin lusa itu ini sebagai eksternalnya. Nah, jika market ini dia mengambil internal di sini, maka potensinya dia akan naik mengambil eksternal. Tapi jika dia mengambil eksternalnya terlebih dahulu, maka di sini, ya, di sini ada potensi untuk mengambil internal di area sini. Dan kemarin sudah dijawab, ya, dia mengambil internal ini setelah mengambil eksternalnya, ya, dia mengambil swing high di sini, kemudian setelah pengambilan dia melakukan penurunan mengambil swing low di sini, ya, sebagai internal range liquidity atau gap di bawah situ, ya. Nah, tentu di sini juga saya ingin ulas di time frame H1 kemarin, ya. Di sini market ternyata di video kemarin itu saya tidak lihat, ya, dia mengambil ini loh, volume imbalance gap kemarin itu dia sudah mengambil kemudian langsung melakukan kenaikan. Sebenarnya kita bisa entry di area-area sini, ya, kita bisa entry di area-area sini. Jadi seperti itu, ya. Di sini juga terlihat ada gap. Ini adalah gap untuk penghalang market melakukan penurunan, ya. Jadi gapnya itu di situ. Nah, setelah market mengambil external liquidity yang kita tandai kemarin, ya, di sini, kemudian di sini kita juga wajib hati-hati untuk buy, yang sudah saya sering jelaskan. Jika dia sudah mengambil eksternalnya, untuk buy pun kita juga wajib berhati-hati karena biasanya akan ada retest, ya. Nah, di sini dijawab dia melakukan retest. Nah, di retest penurunan ini market dihalangi oleh fair value gap di sini, ya. Kemudian dia melakukan kenaikan lagi, dan setelah melakukan kenaikan di sini ada penghalang penurunan, yaitu sebuah dominan break sell-nya, ya. Ini dominan break sell-nya. Nah, di sini market merespon, ya. Ingat, setup dominan break itu biasanya market akan mantul di area-area candle dominannya, ya, di body price candle dominannya seperti ini. Nah, kemarin sudah dijawab di situ, dan dia mengambil area internal range liquidity di area-area ini fair value gap time frame daily tadi di area sini, ya. Sebenarnya kita juga bisa entry di area sini untuk melakukan open posisi buy, ya. Sebenarnya seperti itu. Jadi seperti itu yang kemarin perjalanan marketnya selalu ada penurunan setelah dia mengambil external range liquidity, ya, dan mengambil internal range liquidity akan ada kenaikan, ya, selalu memantul. Nah, seperti itu. Jika kita lihat di time frame M15, ya, biasanya internal range liquidity itu sebuah swing di time frame kecilnya. Nah, contoh seperti ini. Di time frame M15 ini adalah sebuah swing, tapi ini sebagai internal range liquidity di time frame daily. Setelah dia swing ini mengambil liquidity ini, maka ada potensi market melakukan kenaikan, ya. Jadi di dalam kenaikan ini sebenarnya kita tinggal menunggu konfirmasi buy-nya, ya. Nah, di sini ada konfirmasi buy di time frame M15 ini, ya. Dia membuat struktur, ya, seperti ini. Kemudian di break, ya, dia retest, baru kita bisa hajar sell sebenarnya. Nah, untuk hajar buy, ya, kita bisa hajar buy di situ. Untuk entry-nya kita bisa menunggu di area-area, sebenarnya di area fair value gap. Di sini fair value gap-nya sangat kecil, yang ini, ya, yang ini sangat kecil, ya. Nah, kita juga bisa di area-area SED-nya atau demand-nya. Ini sebagai setup dominan break buy seperti tadi, ya. Di area-area ini adalah area-area entry kita juga, ya. Setelah dia mengambil liquidity ini, mengambil fair value gap ini, ya, kita tunggu, ya, sampai masuk sampai mana, kemudian dia mengambil body dari dominan break buy ini, ya. Kita bisa entry di sini. Nah, kita entry di situ itu sebenarnya kita bisa mencari konfirmasi buy-nya di time frame M1, ya. Kita bisa mencari open
posisi B-nya itu di time frame M1. Konfirmasinya seperti apa? Ya seperti biasa. Ya, konfirmasi entry-nya tentu seperti biasa. Nah, setelah dia menyentuh ini gap time frame M15, di sini masih melakukan penurunan, belum ada konfirmasi. Kemudian di saat melakukan kenaikan ini dia break swing high di sini. Nah, ini menjadi konfirmasi B di time frame M1. Ya, kemudian kita tinggal menunggu area entry lagi ya, karena dia sudah ada konfirmasi, kita tunggu retestnya, kita bisa marking area gapnya. Nah, di sini gapnya dia mengambil di area situ. Kemudian di atasnya ini juga ada gap kecil ya, kita bisa entry di area situ juga. Dan di paling atas ini juga ada gapnya ya, di sini ada gapnya. Jadi kita bisa entry sebenarnya di area sini ya. Nah, seperti ini. Untuk SL-nya tentu kita bisa memasang SL-nya itu di area bawah swing ini seharusnya ya. Tapi jika sahabat-sahabat trading analisa mengambil SL di sini ya, untuk open posisinya itu misal ini ya di atas ini, tentu akan sangat besar risikonya ya. Jika SL-nya di situ tentu risikonya akan sangat besar ya, karena SL kita itu di bawah swing ini. Nah, ini ya risikonya ada 70 pips ya, kurang lebih 70 pips. Tapi sahabat-sahabat trading analisa jika entry di situ bisa ya, semisal mengambil 50 pips untuk SL, berarti di 2923 ya, 2923 di area sini untuk SL-nya, atau mengambil risiko 30 pips ya bisa di 2925 ya, tapi di sini terkena SL jika 2925. Sebentar, di sini. Nah, di sini ya, ini pas 30 pips itu terkena SL ya, di sini ya, pas sekali. Ini ada 30 pips ya, setidaknya dikasih risiko sesuaikan dengan modal sahabat-sahabat trading analisa. Tapi lebih bagusnya memang di bawah swing ini ya. Jika dia melakukan penurunan lalu break swing ini, berarti konfirmasi di time frame M1 ini gagal ya, jika dia break. Tapi di sini dia merespon lalu melanjutkan kenaikan ya. Jadi kita bisa entry di area situ ya, kita bisa entry di area sini untuk melakukan open posisi B-nya ya. Setelah ada konfirmasi, kita open posisi B-nya di area situ ya. Jika untuk SL-nya itu kita mengambil di situ, misal ya, kita ambil 1/2. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya sudah dapat ya. Di sini kita sudah dapat take profit ya. Jadi take profitnya juga sangat besar. Di sini di 2928 ya, di 2928 sampai di 2941 ini sudah ada berapa ini? Lebih dari 100 pips ya. Ada hampir 200 pips jika kita mengambil open posisi di area situ ya. Yang jelas di sini setelah ada konfirmasi B tadi di time frame M15 ini ya. Nah, di sini dia menyentuh internal range liquidity yang kita tandai tadi di time frame daily. Ada konfirmasi B di time frame M15, kemudian dia melakukan penurunan, kita tunggu konfirmasi lagi di area sini dengan konfirmasi di time frame M1 ya. Jadi kita tetap menunggu konfirmasi. Setelah terjadinya konfirmasi di time frame M15 ini konfirmasi B, kita tunggu konfirmasi B lagi di time frame M1 di area sini ya. Jadi bisa seperti itu ya. Tentu hal semacam ini membutuhkan kesabaran buat kita ya. Kita harus sabar untuk menunggu konfirmasi seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini untuk sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Untuk penjelasan historinya seperti itu dari saya ya. Di sini kita akan analisa ke depannya ya. Kita akan analisa market untuk ke depannya seperti apa ya. Di sini yang jelas market sudah mengambil internal range liquidity. Apakah dia akan mengambil eksternal di sini ya? Tentu kita akan analisa di time frame kecilnya lagi nanti ya. Kita akan analisa di time frame kecilnya lagi. Yang jelas di sini kita tetap kita tandai seperti itu ya. Sebentar, saya ingin melihat di time frame weekly seperti apa ya. Nah, di time frame weekly di sini ada candle bullish dan di sini ada sebuah
volume imbalance gap. Jadi market itu tutup di sini, buka di atas. Nah, ini menjadi volume imbalance gap. Ya, maka kita bisa tandai terlebih dahulu, semisal seperti ini. Ya, jika market melakukan penurunan di time frame weekly ini, ya untuk minggu ke depan, jika dia melakukan impulsif penurunan, tentu penghalang pertamanya itu di harga 2893 ini adalah penghalang market melakukan penurunan. Ya, bisa saja di area ini nanti akan ada pantulan. Jadi seperti itu. Ya, jika kita mengacu pada time frame weekly, ya time frame mingguan, untuk daily di sini tetap kita akan pakai seperti itu ya, karena ini sudah diambil. Ya, bisa saja ini nanti diambil lagi, ya diambil agak dalam, kemudian market melanjutkan lagi melakukan kenaikan. Ya, tinggal tunggu saja di candle berikutnya di hari Senin ini seperti apa. Ya, jika dia menutup rapat di sini, ya tinggal kita menunggu di time frame kecilnya nanti seperti apa. Apakah ada bear, gap bear atau gap sell seperti itu. Ya, di area-area sini. Di area-area sini kita tinggal menunggu. Ya, jika ini mampu dilewati, tentu batas yang kita tandai tadi di harga 2893 ini kita menunggu lagi. Ya, nah, jadi kita bisa ganti time frame. Semisal kita lihat di time frame H4-nya apakah masih ada fair value gap yang belum diambil. Nah, di time frame H4 gapnya ini yang diambil yang kemarin di sini. Ya, gapnya itu diambil yang kemarin di sini. Nah, ini adalah gap dari time frame H4. Nah, di area situ dia mengambil gapnya, ya kemudian market melakukan kenaikan. Nah, di harga yang sekarang ini tidak ada gap, ya di harga sekarang ini tidak ada gap kenaikan ataupun penurunan. Ya, jadi di sini kita bisa menurunkan lagi time frame, ya untuk melihat sinyal market akan berjalan tentu seperti itu. Ya, jika kita mengacu pada metode fair value gap, ya di sini akan saya hapus terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini fair value gap. Coba kita lihat di time frame H1 ya. Di time frame H1 sebenarnya ada gap yang belum diambil, yaitu ini. Nah, ini masih fresh, belum diambil sama sekali. Apakah kira-kira nanti market bisa turun sampai sini? Ya, bisa saja. Ya, bisa saja market nanti turun sampai sini. Tinggal sinyalnya ini sekarang. Ya, ini apakah ada penurunan? Nah, seperti itu. Ya, di time frame H1 dia sudah mengambil swing low ini ya sebagai internal range liquidity. Di time frame daily tadi seharusnya ini ada proses untuk ke eksternalnya ya, tapi tetap kita melihat market yang sedang berjalan ini nanti di time frame kecilnya seperti apa sebenarnya. Ini coba saya perjelas lagi ya. Di sini market masih ditahan dengan area demand ini. Ya, demand ini apakah ini akan menjadi penghalang market untuk melakukan kenaikan, melakukan penurunan maksud saya ya, apakah ini menjadi penghalang market untuk melakukan penurunan ya. Tapi di sini juga ada gap baru ya. Nah, ini bisa saja untuk hari Senin ya, bisa saja untuk hari Senin ya masih bermain-main atau sideways, bisa saja seperti itu. Tapi kita tetap menunggu ya, kita tunggu yang lebih bagus lagi jika terlihat jelas nanti ada gap baru ya. Semisal ini nanti di penurunannya ya, misal ini kemudian di sini dia melakukan kenaikan. Nah, lalu ada gap kenaikan, maka kita bisa open posisi B lagi. Tapi selama dia belum membentuk gap kenaikan ya, kita tidak akan open posisi B ya. Jadi seperti itu. Karena ini sangat dekat ya, gap ini sangat dekat dan demand ini dekat sama supply ini ya, demand ini dekat sama supply itu. Jadi ya kita tunggu saja ya, ini masih belum ada sinyal-sinyal kenaikan atau penurunan ya. Jadi di sini masih ada penghalang dan di atasnya juga ada penghalang. Kita wajib menunggu di hari Senin seperti apa ya, jika kita melihat di time frame H1 ini ya. Tapi jika ini nanti ya, jika ini nanti dia melakukan penurunan lalu membuat gap lagi. Nah, di sini ada gap lagi, maka ini masih ada sinyal untuk open posisi sell ya. Jadi seperti itu. Yang tadi ada informasi buy jika dia ada penurunan lalu membuat gap buy di sini ya, kita bisa open posisi buy. Tapi jika dia ada informasi gap sell ya, nanti kita akan open posisi sellnya di area gap ini. Tinggal menunggu konfirmasi di time frame
M1 juga bisa ya. Jadi seperti itu. Untuk sementara di time frame H1 ini masih belum ada informasi sell atau buy karena di sini sangat-sangat berdekatan dengan supply dan demand, gapnya juga masih berdekatan ya. Tapi menurut saya karena ini adalah gap yang baru ya, ini bisa saja masih ada indikasi market akan melakukan penurunan ya, masih ada indikasi market melakukan penurunan karena yang terbaru inilah biasanya yang merespon ya gap yang baru seperti ini. Kemudian kita bisa melihat di time frame M15 seperti apa ya. Nah, di time frame M15 coba sahabat-sahabat trading analisa di sini melihat ya. Nah, ini juga ada sebuah gap di time frame M15. Ini masih terhalang di area-area gap ini ya. Nah, gap ini juga sebagai breaker block. Ini ya, breaker block. Di sini ada gap. Nah, ini bisa menjadi pantulan untuk naik, bisa juga. Tapi di candle yang terbaru ini market juga ada sebuah gap baru, maka gap ini bisa dikatakan sebagai gap penurunan ya. Gap itu bisa menjadi gap penurunan, di atasnya juga ada gap lagi ini. Nah, ini ya, jadi kita tunggu saja ya, kita tunggu saja. Jika mau sell ya tidak apa-apa, tentu jika mau sell ya di area-area sini ya. Jika mau sell tentu bisa di area-area situ. Tapi untuk buy ya kita tunggu saja apakah ini nanti market akan mengambil swing low ini terlebih dahulu ya. Seharusnya dia mengambil swing low di time frame M15 sebagai liquidity-nya, kemudian dia akan melakukan kenaikan ya. Jadi seperti itu. Karena jika saya lihat di sini ya, ini ada formasi seperti ini ya. Ini ada konfirmasi buy tadi ya. Nah, kemudian dia retest lalu naik. Nah, ini membentuk sebuah formasi N ya, A, B, C ya. Jadi ini sudah lengkap. Apakah ini nanti akan ada lagi formasi seperti ini melanjutkan kenaikan? Ya bisa saja. Yang jelas di sini jika mau open posisi sell ya bisa di area-area gap, di area-area gap 2 ini ya untuk sellnya ya. Tapi untuk buy ya kita tunggu ya, karena ini gapnya sudah diambil ya. Kita tunggu saja nanti apakah dia masih merespon demand ini atau justru swing low ini nanti akan diambil ya. Swing low ini diambil, kemudian yang ini diambil, dia masuk lagi di area-area gap di time frame daily tadi, kemudian baru nanti akan melakukan kenaikan ya. Jika dia nanti masuk di area sini ya, mengambil liquidity swing low ini, maka jika ada konfirmasi buy di area sini ya kita akan hajar B-nya nanti ya. Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan sampai di sini untuk sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Yang jelas di sini saya ingin menggambarkan bahwa market untuk kedepannya ya, jika dia mau melakukan penurunan yang sangat jauh, masih ada penghalang tadi di volume imbalance gap di area sini ya. Dan di sini tadi di garis yang kedua ini adalah gap di time frame H1 ya. Jadi di gap di time frame H1 ini juga bisa saja berpotensi nanti memantul di area-area situ ya. Atau justru setelah dia mengambil gap di time frame daily yang sekarang ini nanti dia akan lanjut mengambil external range liquidity ini ya. Jadi seperti itu. Kalau saya akan menunggu hari Senin seperti apa. Kalau sahabat-sahabat trading analisa melihat nanti ya, market itu semisal di sini dia break swing low ya, swing low di sini semisal. Kita tunggu setelah break swing low di sini atau break swing high di sini, kita juga wajib memantaunya karena ini adalah area liquidity yang nantinya bisa saja setelah dia diambil akan ada koreksi ya seperti ini ya. Bisa seperti itu, atau jika dia mengambil yang bawah ini lalu dia akan melanjutkan kenaikan ya. Yang penting juga perlu dipantau area-area swing high dan swing low ini ya. Jadi seperti itu, sambil melihat di time frame H1 tadi yang saya jelaskan apakah akan ada
ada pembentukan gap baru ya. Kita tunggu dia membentuk gap baru terlebih dahulu juga jauh lebih bagus. Misal ini dikenaikkan, nanti akan ada gap lagi ya, akan ada gap lagi, maka kita bisa entry buy di area gap ini. Nah, jika nanti dia melakukan penurunan di sini ada gap penurunan, maka kita bisa open posisi di area gap itu ya. Jadi kita tunggu, karena jika saya lihat di sini saya tidak mau memaksakan untuk entry di area-area sini ya, karena ini masih terbilang gapnya terlalu berdekatan. SND-nya ya, supply and demand-nya juga sangat berdekatan, jadi saya putuskan untuk lebih menunggu untuk membentuk sebuah gap baru. Oke, demikian dari trading analisa, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk video kali ini. Seperti biasa, trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.